Alhamdulillahirabbil alamin wa syukru lillahi syukran mu'tarifin muqassirin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna habibana wa maulana abduhu wa rasuluhu al-amin Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah fillah, para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita semua orang-orang pilihannya untuk mempelajari kebaikan. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa orang yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dia dalam masalah agama. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu istiqomahkan, selalu kuatkan sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Terlebih di zaman sekarang, ma'asyiral muslimin, banyak sekali orang-orang yang berbicara agama tanpa ilmu. Kalau kita tidak membekali diri kita dengan ilmu, maka kita bisa terseret, ya. Semua orang berbicara tentang agama, semua orang berkomentar tentang agama, dan itu kita saksikan di komentar-komentar, ya, di media sosial, luar biasa. Akan mereka semua adalah orang-orang yang pantas untuk berbicara agama. Padahal berbicara agama ini, ya, tidak boleh sembarangan, harus betul-betul didasari ilmu, berdasarkan Al-Quran dan hadis, dan juga pemahaman yang benar sesuai dengan pemahaman Nabi dan para sahabat. Jadi jangan sampai kita termasuk mereka-mereka itu, ya, yang serampangan dalam berbicara, dalam menulis atau berkomentar. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita akan lanjutkan membahas karakter akidah, ya. Di beberapa waktu yang lalu kita bahas karakter ahli, kita bahas fikih, kita bahas pembahasan sholat. Nah, kita akan lanjutkan membahas tentang akidah, ya. Bahas kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Nah, ini kaitannya dengan ucapan, dengan lafaz, ya, kita bahas ini. Baik. Masyaallah fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk ke bab baru yang mana penulis membawakan bab qaulullah ta'ala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kalian menjadikan, ya, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala padahal kalian tahu. Ya, padahal kalian tahu bahwa tidak ada yang pantas untuk dijadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Beliau bawakan bab ini, nah di bawahnya beliau bawakan juga hadis-hadis. Ini udah dibunuh, itu udah di ini. Baik. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Anda kasih kodimah dulu. Ucapan kita itu ada konsekuensinya. Lafaz yang kita ucapkan itu ada asarnya, ya, ada asar atau konsekuensi hukum, bernilai pahala atau bernilai dosa. Ya, bernilai apa? Bernilai dosa. Kalau sudah terucapkan. Kalau masih di dalam, maka belum ada hukumnya. Ya, sebagaimana kita tahu, ma fi batni la hukma lahu. Sesuatu yang masih di dalam itu belum ada hukumnya. Belum ada hukumnya, belum dinilai gitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada suami contohnya mengatakan tapi di hatinya kepada istri, "Kamu saya talak, kamu saya cerai."
Selama itu masih di hati, maka tidak muncul hukum, ya, tidak ada konsekuensinya. Dan ucapan-ucapan yang lainnya. Tapi hendaknya setiap muslim dia berusaha agak mundur. Sini. Terus. Cek. Baik. Kelas. Oke, langsung aja deh kita bahas hadis yang beliau bawakan di dalam bab ini. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ingat, jangan dipleset-plesetin, ya. Sebagian orang niatnya bercanda tapi nggak lucu. Dan memang bukan untuk dijadikan bahan candaan agama ini. Ada yang mengatakan Rasulullah bersepeda, bersabda, nggak boleh. Ini saya ingatkan, karena kita dapati sebagian orang, ya, terkait dengan agama dimain-mainkan. Apa makna takabur? Ya, takabur ya tidak kemana-mana. Ya tak kabur gitu maksudnya. Ini tidak boleh. Silahkan buat candaan, ya, kalau masalah dunia. Jadi kalau berkaitan dengan agama jangan. Ya, agama ini bukan untuk dibuat seperti itu. Kan banyak kan ucapan-ucapan yang mereka anggap itu normal saja, padahal tidak. Ya, padahal apa? Padahal tidak. Apa bahasa Arabnya nasi dibalik? Malikin nasi. Malikin nasi. Ini orang Sunda, ya, malikin, maksudnya ngebalikin nasi. Ini nggak boleh. Ini termasuk istihza, ya, mengolok-olok dalam agama. Dihindarkan. Ini masih ada kaitannya dengan pembahasan kita, karena berkaitan dengan lafaz-lafaz yang berbahaya. Lafaz-lafaz yang berbahaya. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad kafar aw asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah kufur. Dia jatuh kepada kekafiran atau dia asyrak, dia telah melakukan kesyirikan. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh para ulama, dan juga dari Imam Abu Dawud dan juga Imam Hakim dalam Mustadraknya. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah di hadis ini mengatakan barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah jatuh kepada kekufuran atau jatuh kepada kesyirikan. Sebagian orang ketika mereka bersumpah nggak tanggung-tanggung, ya, selain Allah juga diikut sertakan, dan yang paling sering adalah siapa? Rasulullah. Tanpa sadar, tanpa ngeh, ya. Orang yang mengatakan demi Allah dan demi Rasulullah, contoh saja, tanpa sadar mereka telah jatuh kepada perbuatan yang mengerikan, ya. Kalau memang karena tidak tahu, jadi maafkan, jangan diulangi. Kalau memang karena tidak tahu, ya, maka semoga Allah Subhanahu wa taala kasih udzur. Ya, cuman kita ingatkan agar kita tahu, bagi yang belum tahu, bahwa ucapan tersebut tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena berarti menyandingkan selain Allah dengan Allah, gitu. Dan ini tidak boleh. Bagaimanapun mulianya seseorang di sisi Allah, bagaimanapun tinggi derajat seseorang di sisi Allah, tetap tidak boleh kita setarakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah di atas segala-galanya, karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha
alaihi, yang maha tinggi, maha agung, maha mulia, sehingga tidak boleh demi Allah ya saya, demi Allah, demi Rasulullah. Ini tidak boleh. Ini perbuatan yang dilarang di dalam agama kita. Kalau mau bersumpah, silahkan. Hukumnya boleh, tapi ingat bersumpahnya dengan nama Allah Subhanahu wa taala atau dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang paling familiar ya demi Allah. Ya, demi apa? Demi Allah. Silahkan boleh selama bukan untuk kebohongan, bukan untuk kezaliman, maka boleh tidak masalah. Kalau memang ada maslahat, boleh tidak masalah untuk menekankan suatu perkara contohnya. Supaya orang lebih percaya, maka tidak masalah asal kita benar, asal kita jujur. Ya demi Allah ini sangat penting gitu ya. Dia tekankan, dia tegaskan dengan bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum asalnya bersumpah itu boleh. Itu hukum asalnya selama dengan nama Allah atau dengan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Cuman usahakan jangan sering-sering. Ya. Yang ada dikit-dikit sumpah, ya. Perkara-perkara remeh juga sumpah. Jangan. Karena bersumpah dengan nama Allah itu untuk perkara-perkara yang penting, perkara-perkara yang besar, perkara yang agung, ya silahkan. Tapi kalau untuk digunakan setiap saat, setiap dikit-dikit sumpah demi Allah, padahal hal-hal remeh, enggak, itu tidak layak ya, tidak pantas. Jadi boleh hukum asalnya. Yang tidak boleh adalah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia dalam bahasa Arab kadang-kala dengan dengan Ka'bah, bukan Rabbil Ka'bah. Kalau Rabbil Ka'bah, nah betul, wa Rabbil Ka'bah, demi pemilik Ka'bah, maksudnya demi Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam bahasa Arab kayak gini. Kalau di bahasa kita ya itu doang biasanya. Demi apa? Demi Allah. Baik. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghukumi orang yang bersumpah dengan selain Allah, dia telah jatuh kepada kekufuran. Dia telah jatuh kepada kekufuran atau kesyirikan. Baik, apakah dia berarti langsung kafir? Apakah dia pasti masuk neraka? Nah ini perlu diluruskan karena sebagian orang ketika kita menjelaskan hukum bahwa perbuatan ini perbuatan kufur. Ya, perbuatan ini menjatuhkan pelakunya kepada kekufuran. Langsung sebagian orang mengatakan, oh ini orang suka mengkafir-kafirkan. Bedakan hadirin antara hukum umum dengan menghukumi seseorang. Itu dua hal yang berbeda. Dua hal apa? Yang berbeda. Kalau hukum umum ya kita jelaskan. Kita jelaskan. Seperti yang bersumpah dengan selain Allah, maka itu kufur, kesyirikan. Dan yang lain-lainnya. Tapi untuk menghukumi seseorang itu ada syarat-syaratnya. Dia tahu tidak hukumnya. Kalau orang nggak tahu, itu dikafirkan apa dikasih tahu? Orang tidak tahu, dikafirkan? Tidak, ini ajarkan. Diajarkan, diingatkan, nggak boleh. Ini benar seperti ini. Baik. Jadi bedakan itu ya. Dan banyak syarat-syarat yang lain. Terpaksa atau tidak. Karena sebagian orang dipaksa. Seperti di daerah di negara yang terjadi ya peperangan ya Bashar Assad waktu itu, ketika dia memimpin itu banyak rakyat yang disuruh untuk mengatakan Tuhannya adalah si setan itu ya Bashar Assad, dan yang jadi pengikutnya kalau enggak dipotong lehernya, ditembak dan semacamnya. Nah, ini terpaksa. Kalau terpaksa itu beda lagi. Ini ada syarat-syarat yang lain. Ya. Jadi ini ingin kita luruskan. Tidak benar kalau seandainya kita mengkafir-kafirkan. Nah, bedakan. Kalau orang itu berdasarkan nas,
berdasarkan Al-Quran dan hadis memang ya kafir, maka nggak masalah. Seperti orang Yahudi, kita katakan orang kafir. Orang Nasrani orang kafir. Ya. Nggak peduli mereka terima atau enggak. Yang jelas begitu, seperti itu. Orang-orang yang beragama dengan agama selain Islam, kita katakan mereka orang kafir. Dan orang, oh jangan kafir, terlalu apa? Terlalu ekstrim, non-muslim. Non apa? Non-muslim. Ini nggak boleh ngomong kafir gitu. Terus gimana dengan firman Allah? Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai Muhammad, dikatakan oleh kalian juga. Ya pengikutnya Nabi Muhammad, ya orang-orang kafir. Kami tidak beribadah, tidak mengibadahi apa yang kalian ibadahi. Kalau yang jelas, iblis contohnya, kafir, Fir'aun, kafir. Kalau orang-orang yang telah jelas dikafirkan oleh Allah, tidak kita kafirkan, kita yang kafir berarti. Tapi kalau dia asalnya muslim, dia asalnya beribadah kepada Allah tapi jatuh kepada kekufuran, itu beda. Lihat dulu syarat-syaratnya. Dia tahu enggak tahu ya dikasih tahu. Dan yang lain-lain syaratnya. Itu perlu diluruskan. Dan nasihat saya kepada kaum muslimin ya, semuanya. Ketika ada orang yang mengatakan demikian, hendaklah kita tabayyun. Hendaklah kita cari tahu. Kita kan dikasih hati, ya, kita dikasih akal. Kita ini tidak seperti kambing diikat, ditarik, ikut dia. Enggak gitu. Ya, banyak di zaman sekarang orang berbicara subhanallah, menuduh, memfitnah. Jangan kita ya jadi seperti mereka atau mudah ikut-ikutan. Mudah apa? Mudah ikut-ikutan, memfitnah dan yang lainnya. Hati-hati karena lisan kita ini bisa memasukkan kita ke surga atau menyeret kita atau menjatuhkan kita ke dalam neraka. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya jelas ya di dalam hadis ini kita mendapatkan pelajaran tidak bolehnya bersumpah dengan selain Allah. Siapapun itu, sekalipun nabi, ya sekalipun nabi. Jadi tidak boleh menggandengkan. Dan kalau seandainya ada orang terlanjur dia bersumpah dengan selain Allah, maka apakah ada kafarahnya? Jawabannya ada. Itu mengucapkan la ilaha illallah. Itu kafarah. Baik. Dan dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas ucapan dia. Baik, kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya sampaikan juga di zaman sekarang orang subhanallah berdusta itu mudah sekali ya. Bahkan berani dengan mengatakan apa? Sumpah. Subhanallah, berani sekali ya. Yang musibahnya lagi kalau seandainya berbohongnya untuk mengambil hak orang muslim, mengambil hak orang lain. Ini lebih parah lagi. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW mengatakan barang siapa yang bersumpah ya, untuk mengambil hak orang lain, padahal dia bohong, maka dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nanti dalam keadaan Allah murka kepadanya. Ya. Dan orang berbohong, mengambil tanah contohnya. Kemudian di pengadilan, di mahkamah, kalau di Indonesia enggak gitu ya. Kalau di Arab Saudi ya ada qadhi. Kalau nggak ada saksi, nggak ada apa, ya nanti ada yamin yang bersumpah. Berbohong. Demi Allah, ya. Apa yang di bawah kaki saya ini adalah milik saya. Ada orang melakukan tipu daya. Ya, dia pengen ngambil tanah orang lain. Kemudian dia pakai sepatu. Dia dipanggil oleh qadhi. Atau pas di tanah tersebut, dia bersumpah demi Allah. Apa yang di kaki saya ini, yang saya pijak ini adalah milik saya, demi Allah.
Ini maksudnya apa? Maksudnya sepatunya kan, sepatu dipijak sama dia, tapi orang memahaminya tanah. Dia bersumpah dengan nama Allah untuk mengelabui, untuk mengambil hak orang lain. Subhanallah, ini sangat-sangat berbahaya, ma'asyiral muslimin. Dan saya ingatkan juga, di negara kita ini ada model sumpah yang sudah populer, yang sudah kita ketahui bersama insya Allah, tapi sebetulnya tidak benar di dalam syariat Islam, tidak dibenarkan. Bersumpah dengan apa? Sumpah pocong kan? Sumpah pocong. Nah, ini tidak benar. Sumpah pocong. Pernah Pak lihat orang sumpah pocong? Dan juga sumpah ya Al-Quran di atasnya. Ini tidak ada. Al-Quran bukan untuk digitu-gitukan. Ya. Dan musibahnya lagi, udahlah syarat sumpahnya salah, dilanggar pula. Ya, dilanggar juga. Subhanallah. Musibah ya. Banyak orang-orang yang mudah sekali berbohong, hatta ya sampai-sampai nama Allah Subhanahu wa taala jadi bahan untuk mendukung kebohongannya. Waliyahulillah. Baik, kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, beliau membawakan hadis yang lain dari sahabat yang mulia Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "La taqulu ma sya'allah wa syaa fulan, walakin qulu ma sya'allah tsumma syaa fulan." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian ucapkan masya Allah dan syaa fulan. Ya, sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak fulan. Tapi ucapkanlah masya Allah, ya sesuai dengan kehendak Allah, kemudian kehendak fulan. Dalam riwayat yang lain atau diriwayatkan atau dari Ibrahim An-Nakhai, annahu yakrahu an yaqul a'udzu billahi wa bik, wa yujawwizu an yaqula billah tsumma bik. Jadi dari Ibrahim An-Nakhai, beliau memakruhkan, maksudnya beliau mengharamkan, menyebutkan hukum haram. Ya, seseorang mengatakan aku berlindung kepada Allah, atau aku memohon perlindungan kepada Allah dan memohon perlindungan kepadamu. Jadi yang seperti itu tidak boleh. Dan juga ucapan kalau bukan karena Allah dan kamu, ini pun tidak boleh. Kenapa tidak boleh hadirin? Yang biasa diucapkan ini kan oleh orang-orang masyarakat kita. Karena di situ ada penyamaan, penyandingan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, dan ini tidak boleh. Ya. Ini ungkapan dalam bahasa Arab ya, kalau pakai waw itu dia menyamakan gitu. Yang boleh adalah pakai summa ya, summa, kemudian kemudian, maka ini tidak masalah. Atau ada orang dia kesusahan ya, terus dia mau minta bantuan ya, saya memohon ya kepada Allah ya, kemudian kepada kamu, maka boleh, tidak masalah kalau pakainya summa kemudian. Tapi kalau seandainya dan, itu tidak boleh. Sesimpel ini hadirin, kelihatannya remeh gitu ya, tapi di dalam syariat ini nggak ada yang remeh. Sesuatu yang itu bisa membuat Allah Subhanahu wa taala murka, ya tentu bukan suatu hal yang remeh, besar. Jadi jangan sampai kita mengucapkan ucapan yang ternyata mengandung dosa, mengandung hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang contohnya kecelakaan terus dia ditolong.
kalau seandainya bukan karena Allah dan kamu, mungkin saya tidak selamat. Ya, nggak boleh ini. Jadi bolehnya kemudian atau summa kalau bahasa Arabnya, maka nggak masalah. Karena kalau summa itu dia memutus, jadi tidak mengandung makna penyamarataan antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya katakan, alhamdulillah kalau bukan karena Allah kemudian kamu, saya nggak tahu ya. Selamat apa enggak ya. Tabrak bisa jadi di jalan gitu ya. Maka tidak masalah semacam ucapan semacam itu. Karena tidak ada penyamarataan. Ada orang contohnya nggak jadi kemalingan, nggak jadi kemalingan karena ternyata ada kucingnya ya contohnya. Terus dia berterima kasih kepada si kucing, aduh kucing kalau bukan apa karena Allah dan kamu, maka bisa jadi kemalingan. Ini tidak boleh. Bolehnya pakai apa? Kemudian. Jadi Rasulullah sampai hal-hal semacam ini dijelaskan kepada umatnya, masyaallah. Ya memang agama ini luar biasa. Tidak ada satupun yang mendekatkan seseorang ke surga dan menjauhkan seseorang dari neraka, melainkan semuanya telah dijelaskan. Kelihatannya remeh, ini apa? Itu hadis-hadis semacam ini, tapi ini enggak remeh sama sekali. Ya, jangan sampai kita jatuh kepada kesalahan ungkapan sehari-hari. Ya, ungkapan sehari-hari yang kita keluarkan dari lisan kita. Kita berharap dari ucapan kita, ya kita dapat pahala. Ya. Minimal kalau tidak dapat pahala, enggak mengandung dosa deh, minimal. Ya. Minimal gitu ya. Dan di antara caranya agar tidak mengandung dosa, kita mengetahui masalah ini. Jadi jelas ya, pertama tadi kita tidak boleh bersumpah dengan selain Allah, siapapun dia, hatta Rasul sekalipun. Kemudian tidak boleh kita mengucapkan ucapan yang mengandung makna menyandingkan Allah dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh. Jadi harus ada pemutusnya. Itu pakai summa atau kemudian. Ya. Seorang istri contohnya. Dia kalau tidak ada suaminya, mungkin sebatang kara dan lain-lain, dia pun akhirnya berterima kasih mas. Terima kasih banyak mas. Kalau bukan karena Allah dan kamu, mungkin saya sudah terlunta-lunta. Benar nggak ini? Secara hukum syariat, benar tidak? Tidak boleh. Coba. Kelihatannya kan kayak nggak masalah kan? Ternyata di dalam syariat itu bermasalah ucapan semacam itu. Yang benar kemudian engkau mas. Kemudian kamu mas, gitu. Gitu. Baik, apakah berarti tidak boleh sama sekali kalau contohnya seorang ya selamat dia dari sesuatu karena orang contohnya. Apakah dia nggak boleh mengucapkan terima kasih mas kalau bukan karena sampean ya saya bisa celaka? Jawabannya boleh. Pertama tidak ada penyandingan antara Allah dengan makhluk. Dan secara realita memang seperti itu. Memang apa? Seperti itu, maka boleh tidak masalah. Sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya beliau pernah bersabda berkaitan dengan paman beliau, siapa? Abu Thalib. Beliau pernah bersabda, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena sebab saya, niscaya Abu Thalib itu berada di dasar neraka, di neraka yang paling bawah. Dan neraka yang paling apa? Paling bawah, yang paling buruk, yang paling dahsyat siksaan, azab dan azabnya gitu. Ternyata tidak. Ya Abu Thalib dia karena nggak mau beriman ya, akhirnya sudah dia meninggal di atas kekufuran.
di atas kekufuran, tapi diringankan azabnya. Diringankan azabnya. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, azab yang dia terima, atau di antara azab yang dia terima adalah yudha hajarain, atau hajaran diletakkan dua batu dari api neraka di kakinya, yaghli bihima dimahu, sampai mendidihlah ya otaknya. Jadi gimana panasnya? Oh alam misal. Seperti itu. Dan dia merasa itu siksaan yang paling dahsyat, padahal itu lebih ringan. Sampai kapan? Nggak ada ujungnya. Sampai kapan? Nggak ada habisnya. Nggak ada apa? Nggak ada masa berhentinya. Allah sudah menetapkan orang yang mati di atas kekafiran, di atas kesyirikan, ya, dia tidak bertobat, dia tidak masuk Islam, atau dia tidak bertobat kalau melakukan kesyirikan sebelum meninggal dunia, maka Allah telah memutuskan kekal di dalam neraka. Inilah kenapa masyarul muslimin, para nabi, inilah kenapa para dai selalu mengingatkan orang-orang agar menjauhi kesyirikan, karena luar biasa ngerinya. Makanya kita miris, ya kita sedih kadang kala ketika mendengar ada si fulan mati tabrakan di kafir, tapi dia Nasrani contohnya, atau Yahudi atau Hindu gitu ya. Ya berdasarkan dalil. Orang yang tidak masuk Islam, orang yang melakukan kesyirikan, Allah tidak akan ampuni ketika mereka mati. Tempatnya di neraka. Allah haramkan surga. Allah haramkan surga. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat kesyirikan, maka Allah haramkan surga baginya. Dan tempatnya adalah neraka jahanam. Dan mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Selama-lamanya hadirin diazab, disiksa, enggak berhenti-berhenti terus. Ya, enggak ada habisnya. Makanya saya sering sampaikan perkataan Ibnu Mas'ud ya ketika bahas ini, supaya jadi renungan kita, bahwa ngeri gitu lah. Kesyirikan ini. Lau alima ahlul jannati annahum yalbasuna fil jannati 'adada al-hasa dunya la hazinu. Walau alima ahlun nari annahum yalbasuna fin nari 'adada al-hasa dunya la farihu. Kalau seandainya orang-orang yang beriman, orang-orang beramal saleh, orang-orang yang masuk ke dalam surga, mereka tahu lamanya mereka tinggal di surga sebanyak hitungan kerikil di dunia, niscaya mereka akan sedih. Dan kalau seandainya orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, mereka tahu mereka diazab, disiksa di neraka lamanya sebanyak hitungan kerikil di dunia, niscaya mereka akan bahagia. Niscaya mereka akan senang. Kenapa hadirin? Karena sebanyak apapun kerikil di dunia, bukan di sini doang, di dunia, kalau dihitung satu-satu, masih ada ujungnya, masih ada habisnya. Cuma nggak tahu kapan, pokoknya satu-satu dihitungin. Kerikil di pama ini, katanya, dihitungin, masih senang mereka. Kenapa? Karena masih ada kesempatan untuk selesai. Tapi itu tidak terjadi, ma'asyiral muslimin. Allah sudah tetapkan. Kalau ada yang kok begitu aman, kok kayak sadis banget gitu ya. Hadirin, Allah Maha Adil. Ya, sebagaimana Allah memasukkan seseorang ke dalam surga dengan amalan kecil tapi pahalanya besar, maka ya, begitu juga Allah Subhanahu wa taala intinya memasukkan seseorang ke dalam surga karena keutamaannya, anugerah dari Allah. Allah memasukkan orang ke neraka karena keadilannya. Allah Maha Adil. Soalnya kurang apa? Kurang apa Allah utus Rasul? Rasul tersebut Allah turunkan firman-Nya supaya percaya. Allah Subhanahu wa taala kasih mukjizat itu Rasul.
terus ingetin ya, masih nggak percaya, malah dihina-hina Rasulnya, malah dihina-hina orang yang menyampaikan kebaikan, malah dituduh macam-macam. Terus Allah nggak disembah, Allah nggak diingat, dapat nikmat malah yang dipuji-puji selain Allah, ya puji Tuhan katanya. Hah? Allah nggak dianggap, yang disembah malah patung-patung yang nggak jelas, binatang-binatang. Mereka lupakan Allah Subhanahu wa taala. Memang mereka nggak anggap Allah itu sebagai sesembahan. Terus mereka mau masuk ke dalam surga. Enggak ada syaratnya. Ada syaratnya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Allah menghukum memasukkan seorang ke dalam neraka karena keadilannya. Allah Maha Adil. Salah siapa? Tidak mengikuti kebenaran. Salah siapa menolak? Salah siapa menutup mata dari kebenaran? Ini ngeri hadirin, jangan sampai ya kita termasuk orang-orang yang jatuh kepada kesyirikan. Cuman memang konsekuensinya agak berat. Dimusuhi, ya, dikucilkan, difitnah, ya, pokoknya macam-macam. Ya kayak Rasul lah, coba Anda baca deh sirah Nabi di awal-awal. Saya tanya kenapa sih? Sebelumnya deh Nabi Nuh. Coba dimusuhi 950 tahun Pak berdakwah siang malam, bukan seminggu 2 kali 3 kali, apalagi sekali, enggak, siang malam. 950 tahun berdakwah, dihina, dicemooh. Kenapa? Nabi Ibrahim. Kan tahu kan kisahnya Nabi Ibrahim dilempar ke api, ya Pak? Tahu lah? Tidak. Saya tanya kenapa? Kenapa kok begitu? Kurang ajar Nabi Ibrahim gitu, bejat begitu. Karena mendakwahkan beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Tinggalkan itu sesembahan-sesembahan selain Allah, yang dipuja-puja selain Allah. Tinggalkan. Di zaman Nabi Nuh kan gitu. Tinggalkan tuh patung-patung, tinggalkan kuburan-kuburan, jangan disembah. Baca Pak. Nabi Muhammad juga begitu. Nabi Muhammad tadi dimusuhi, padahal kita tahu beliau akhlaknya luar biasa mulia. Kenapa Pak? Pernah nggak ada memikirkan gitu, kok Nabi sampai dimusuhi gitu, mau dibunuh? Kenapa? Nah ini yang sering tidak disampaikan kepada kaum muslimin. Sehingga orang akhirnya takut, jangan bahas ini deh, ntar memecah belah. Kebenaran kok memecah? Iya betul, kalau memecah belah antara hak dengan batil, iya. Makanya banyak Pak dai-dai yang nggak mau membahas ini. Kenapa? Karena mereka takut ditinggalkan jamaahnya. Takut nanti nggak diundang lagi. Allah ya Pak, saya bertemu Pak dengan sejumlah dai ketika kita di pelosok-pelosok. Mereka mengakui, saya tahu sebenarnya ini tidak boleh. Sebenarnya ini ya memang tidak ada dari Nabi. Cuma kalau saya sampaikan nanti gimana? Saya nggak diundang lagi dan yang lain, subhanallah. Ya terus kok kayak begitu? Itu jangan terjun di dunia dakwah. Karena bisa merusak. Bisa apa? Bisa merusak. Oleh kalau sudah dapat dukungan finansial dari orang, akhirnya malah mendukung mereka. Lihat Nabi, Pak. Itulah makanya kata saya konsekuensinya memang agak berat bagi sebagian orang. Cuman Pak, orang yang betul-betul mencari ridho Allah, sekalipun dia dimusuhi oleh manusia satu dunia ini, Pak. Kalau memang dia yang dia cari ridho Allah, nggak peduli. Tapi kan nggak sampai satu dunia juga, Pak. Ya kan? Apalagi ya di tempat kita ini paling diapain sih? Itu dulu Wahabi udah apa gitu. Atau itu ya tukang kafir-kafirkan, mensirik-sirikan gitu ya. Pak, sini. Anda mau cari kebenaran enggak? Kalau mau,
ini loh, kenapa saya seperti ini? Kenapa yang saya keluarkan dari mulut saya itu begitu? Ini Rasul Anda juga kan? Kan sama Rasul kita kan? Muhammad kan, Nabi kita sama kan? Ini loh sabda beliau, saya cuma nyampein, ya. Dan begitu pemahamannya. Anda terima enggak? Kalau enggak terima, lah terus kemana? Perkataan Anda cinta Rasulnya. Aneh banget, kadang bang. Makanya saya sering tanya kepada orang, Nabi kita sama kan? Nabi kita sama kan bang? Nabi Muhammad kan, sepakat ya? Tapi saya tanya lagi, Nabi Muhammad sesat tidak? Siapa yang berani ngomong Nabi Muhammad sesat? Ya bisa kita bawa tuh, penistaan agama kan? Tidak kan? Nabi Muhammad jelas tidak sesat. Oke, sekarang saya tanya, ketika ada orang yang belajar di hadis Nabi, ajaran-ajaran Nabi, ya petunjuk-petunjuk Nabi, terus dia amalkan, ingat dia apa? Dia amalkan, lah kok malah dikatakan sesat. Ya harusnya kalau mau fair gitu ya, yang bawa ajaran ini dong yang disesatkan. Kenapa kita yang sekedar kita pelajari terus kita amalkan, kok kita disesatkan gitu? Malah orang yang tidak mengikuti Nabi, oh itu yang bagus, itu yang ya memang seperti itu, karena kebanyakan orang kan begitu. Jadi barometer dari beramal soleh itu bukan lagi qala Allah, qala Rasul, bukan lagi kata Allah, kata Rasulullah, tapi apa? Kebanyakan orang. Nah, ini musibah. Yang jelas Pak tadi, carilah ridho Allah. Dan kami tidak akan pernah takut, tidak akan pernah berhenti, akan terus menyampaikan ini sampai kapan? Sampai mati, cuma gitu doang. Makanya kita sekalipun kita di pelosok orang-orang yang ya tetap kita sampaikan, cuma dengan bahasa yang apa? Ya bahasa inilah, kita ajak merenung ini begini. Kita ajak mereka, kita jelaskan begini boleh, ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena Nabi melarang. Terserah mau diundang lagi, silakan, enggak juga. Ya kita nggak bisa memaksa. Nabi SAW pun begitu. Berdakwah Pak siang malam, Nabi SAW dimusuhi, ya, diboikot. Luar biasa beliau. Coba Anda baca ya, ketika 7 tahun dari kenabian beliau. Apa? Afan 7 Hijriah. Luar biasa. Luar biasa beliau. Sampai makan dedaunan di bukit Abi Thalib itu. Karena ini, Pak. Karena agama ini, karena mendakwahkan kalian jangan nyembah itu. Tapi apa? Alasan mereka, oh ini sudah adat istiadat kami. Kami bukan musyrikin, kami itu cuma jalanin adat istiadat. Ini gitu kan. Ada di Kalimantan ini gitu. Ya kami bukan musyrikun ya. Kami cuma jalanin apa? Ya kebiasaan adat nenek moyang kami, leluhur kami. Jadi dalam Islam itu gak boleh begitu. Ya menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak, jadi konsekuensinya memang apa? Memang agak berat. Cuman demi keselamatan kita, Pak. Sekalipun keluarga kita memusuhi, ya sudah, gimana lagi? Tapi kita menginginkan kebaikan. Banyak orang nggak tahan, Pak, wallah. Makanya banyak orang nggak mau mengikuti jalan ini. Karena apa? Takut dimusuhi itu doang. Ya. Takut dimusuhi. Cobalah Pak, Anda perhatikan dakwah kita ini. Selama di sini kan Anda mendengar, Anda melihat. Adakah yang keluar dari Al-Quran dan hadis? Kalaupun ada, sampaikan kepada kami. Kami akan rujuk kalau memang betul. Bukan begitu di dalam agama Islam ini. Tapi masih banyak orang, wah hati-hati itu, hati-hati, harus radikal nanti. Wallahualam kita orang yang paling anti radikal. Dijelaskan kebatilannya. Jangan hanya karena yang radikal itu sama aja, jenggotan juga cingkrangan. Akhirnya apa? Dihukumi semuanya begitu. Nah, tidak. Carilah kebenaran, Pak. Ya. Kalau di hati kita menginginkan kebenaran, Allah akan berikan taufik. Dan gak usah peduli dengan
orang-orang yang memusuhi. Yang penting kita di jalan yang benar, sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nggak kuasa, nanti saya dimusuhi oleh orang tua saya dan saya. Rasul, Nabi Ibrahim orang tuanya juga, ya kan? Nabi Ibrahim orang tuanya. Nabi Muhammad keluarga-keluarganya juga. Pamannya Abu Lahab itu luar biasa. Permusuhannya dan yang lain-lain. Memang kayak gitu. Biasanya ketika kita memutuskan untuk hijrah, yang paling pertama memusuhi kita, keluarga kita sendiri. Keluarga kita sendiri. Cuman kalau kita tampakkan betul keindahan akhlak, ya, tidak langsung wah ini nggak boleh tunggu kalian, ya nggak gitu. Itu memang kesalahan sebagian kawan-kawan, ya. Ketika mereka sudah tahu kebenaran, ketika mereka sudah tahu ini tidak boleh, tidak hikmah, saya katakan. Tidak apa? Tidak hikmah. Makanya memang wajar ketika ada sebagian orang yang mengatakan itu keras. Sebenarnya bukan dakwahnya yang keras, tapi oknum, ya. Sebagian orang itu ketika tahu kebenaran, ini nih orang juga tahu, tapi dengan cara apa? Sambil marah-marah langsung, nggak gitu. Nggak gitu. Dan ini saya nasihatin untuk saya dan kita semua nih, ketika kita tahu kebenaran, Pak, untuk mendakwahkan itu ada metodenya. Ya, metode yang terbaik adalah ambil hatinya dulu. Ya, ambil hatinya. Baik, jelaskan juga dengan bahasa-bahasa lembut, bahasa ngajak berpikir, ya. Jangan seperti menghukumi. Apalagi dengan nada yang tinggi, baik. Apalagi kita numpang di rumah itu. Misalnya ada anak, dia numpang di rumah gitu, orang tuanya makan, ya enggak pas. Enggak pas. Baik. Jadi sekali lagi, carilah ridho Allah. Kami tidak bisa memaksa siapapun untuk mengikuti apa yang kami sampaikan. Al-Quran dan hadis yang kita jelaskan, kita nggak bisa memaksa siapapun. Kembali ke masing-masing kita. Mau tidak mengikuti kebenaran. Apakah masih lebih mengedepankan perkataan orang, sehingga tidak mau? Ya, masing-masing kita punya pilihan. Tapi ingat, ketika kita mati nanti, yang ditanya apa? Siapa Tuhanmu kan? Apa agamamu? Terus siapa yang kamu ikuti? Siapa yang kamu ikuti? Nabimu siapa? Nabi Muhammad. Nanti kan ditanya, ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, di antaranya ini, ketika kebenaran datang, diterima tidak? Dan ingat ya, jangan sampai pernah berpikir, yang penting orang-orang ada yang melakukannya atau ada ustadz yang memfatwakannya berarti selamat Anda. Tidak. Tidak. Jangan berlindung di balik fatwa-fatwa yang ternyata tidak benar dan kita tahu itu tidak benar. Dan kita tahu itu tidak benar. Allah tidak bisa dipermainkan. Mau lari kemanapun kita tidak bisa. Ya Allah tahu. Allah tahu. Ya Pak, jadi jaga akidah kita, jaga akidah keluarga kita, anak istri kita terutama. Ajarkan mereka tauhid yang benar. Ajarkan mereka, gini deh, ajarkan mereka keyakinan yang diyakini Rasulullah deh, gitu. Yang diyakini oleh Rasulullah dah. Keyakinan Rasulullah gimana sih? Tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah. Gimana? Udah gitu aja. Baik. Kalau ada orang keyakinannya nggak seperti keyakinan Rasulullah, udah nih, berarti salah dia. Sepakat nggak? Keyakinan Rasulullah benar nggak? Kita disuruh ngikutin siapa? Rasulullah kan? Udah jelas, ikutin aja Rasulullah. Dalam masalah akidah, baik. Dalam masalah ibadah, berarti pakai onta dong kita? Enggak. Maksud ngikutin Rasulullah itu di amalan-amalan yang wajib. Amalan-amalan apa?
yang wajib. Kalau yang tidak wajib, seperti amalan sunnah, itu terserah Anda. Kan kita tahu kan, amalan sunnah itu jika dikerjakan dapat pahala, kalau enggak ya enggak berdosa. Jadi yang wajib-wajib maksudnya. Yang kalau kita selisihi Nabi kita berdosa. Tapi kalau yang bukan wajib seperti sunnah, apalagi yang masuk ke kategori adat, ya itu enggak mesti, karena setiap negara adatnya berbeda, setiap zaman adatnya berbeda. Dulu Nabi pakai onta karena kendaraannya begitu. Karena kendaraannya apa? Seperti itu. Ini kadang aneh-aneh, orang buat video ketika kita mengatakan ikuti Nabi mereka. Bro, Nabi lu pakai onta. Ya Nabi lu yang hajinya pakai onta gitu. Ini nggak usah pakai pesawat kan, pakai onta ya. Anda salah. Saya yakin Anda belum belajar dengan benar gitu ya. Atau memang di hati Anda memang sudah ada kebencian sehingga memang Anda inginnya ini aja mencela saja. Jangan jadi orang seperti itu, Pak. Kita diberi akal, kita diberi hati untuk digunakan. Ya, bersihkan hati kita. Ya, ibarat wadah, kalau kita mau taruh air yang jernih, maka wadahnya dibersihin dulu. Ya, bersihkan hati kita dari kotoran-kotoran, dari apalah pokoknya kita siapkan untuk menampung kebenaran. Supaya ketika kebenaran datang kita rela. Kita benar-benar nampi gitu ya. Benar-benar menerima. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang selalu diridhai oleh Allah, jadikan kita orang-orang yang selamat di dunia, terlebih di akhirat. Semoga Allah selalu lapangkan dada kita untuk menerima kebenaran. Dan saya sampaikan ya di akhir kajian, kalau memang apa yang kita sampaikan, amalan yang kita lakukan ternyata keluar dari apa yang disyariatkan di dalam agama ini, Anda jangan ragu-ragu Pak untuk menyampaikan. Jangan ragu-ragu. Ya, kita berusaha jadi orang yang selalu menerima kebenaran, mencari kebenaran. Atau kita bukan orang yang mencari menang-menangan, enggak. Jadi kebenaran. Dengan adab, dengan akhlak, ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita sudah di penghujung. Sudah habis juga waktunya. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita akhiri dengan sunnah Nabi, yaitu membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.